Tabea, Shalom, selamat pagi teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa lagi dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih, Ijayatu Santi. Teman-teman, puji Tuhan jika pagi hari ini saya bisa hadir untuk menyapa teman-teman dan juga saya diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan untuk mengadakan tayangan live ini. Mudah-mudahan tayangan live ini bisa mencerahkan kita, terutama di tayangan live ini kita menunjukkan khusus kepada pemerintah Republik Indonesia ya. Dalam hal ini para orang-orang tokoh-tokoh nasional ya seperti Pak Menteri Mahfud MD dan yang lain-lain terkait dengan gonjang-ganjingnya saat ini. Teman-teman tahu di mana gonjang-ganjing terkait dengan pernyataan dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya, yang mengusulkan untuk merevisi 300 ayat Al-Quran karena terdapat ayat-ayat yang berisi kejahatan ya. Di situ ada pernyataan usulan dari beliau. Tetapi ini mendapat respon yang sangat masif ya dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini mereka yang merupakan orang-orang yang memperhatikan terkait dengan perkembangan agama-agama yang ada di Indonesia, baik itu kelima agama atau 6 agama yang resmi yang pemerintah telah izinkan untuk diyakini oleh umat atau diyakini oleh rakyat Indonesia ya teman-teman. Nah di sini ketika Saifuddin Ibrahim mengatakan seperti itu, mereka terkejut. Tetapi orang-orang yang terkejut itu, mereka sebagian besar adalah para ustadz-ustadz, para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin agama Islam yang juga menyatakan pernyataan bukan usulan. Sekali lagi saya katakan pernyataan bahwa kitab suci agama Kristen, Alkitab, yang diyakini sebagai firman Tuhan oleh umat Kristen, itu telah dipalsukan. Ya, kemarin saya sudah buat tayangan video, saya mengatakan bahwa itu lebih menista daripada usulan untuk menghapus 300 ayat yang berisi tentang kekerasan yang ada di Al-Quran, daripada tuduhan mengatakan bahwa Alkitab telah dipalsukan. Bahkan saya yang telah banyak belajar terkait dengan Al-Quran, saya tidak menemukan di dalam Al-Quran ada pernyataan bahwa Alkitab, ya, kitab suci yang sudah diyakini oleh umat Kristen itu telah dipalsukan. Ya, satu-satunya ayat yang secara fisik mengatakan Alkitab secara fisik itu telah dirubah-rubah oleh tangan manusia itu hanyalah Al-Baqarah ayat 79. Yang lainnya itu tidak, itu hanya merupakan ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang dibelok-belokkan oleh para pendeta-pendeta Yahudi dan para rabi-rabi Yahudi dan para pendeta-pendeta Nasrani yang dikatakan di Al-Quran. Oke, saya akan fokus pada topik saya pada hari ini, di mana tadi malam saya melihat ada satu video dari Abi Saifuddin Ibrahim mengatakan permintaan dari Saifuddin Ibrahim tidak muluk-muluk. Ya, dia berani mempertanggungjawabkan ucapannya. Dia katakan jangankan ditangkap, ya, tetapi ada satu pesan yang dia katakan adalah tangkap UAS. Ustadz Abdul Somad ini dialah biang dari semua kekacauan di dalam agama-agama yang ada di negara Republik Indonesia ini. Ya, kenapa saya mengatakan ini? Karena saya melihat pemerintah ada tendensi tidak berani menangkap Ustadz Abdul Somad. Bahkan ada tendensi membiarkan Ustadz Abdul Somad untuk terus menghujat agama-agama yang ada, khususnya kekristenan. Ya, oke. Sebelum saya masuk ke topik saya menyapa dulu kawan saya yang sudah hadir. Shalom, selamat pagi Pak Follow Jesus. Saya lanjut Pak ya. Oke, silakan Pak ya, saya akan lanjut dengan topik materi saya. Nah, kenapa saya
menekankan ucapan dari Saifuddin Ibrahim untuk menangkap Ustadz Abdul Somad karena ada video yang belakangan lebih dulu beredar dibanding pernyataan ucapan dari Abi Saifuddin terkait hujatan yang baru dari Ustadz Abdul Somad ini kepada kekristenan, tetapi ini dibiarkan saja, teman-teman. Ya, jadi ini saya ambil dari, saya tuliskan supaya kita bisa lebih paham juga ya, selain saya juga tidak mau memutar video yang sudah diputar berulang-ulang, ya. Ustadz Abdul Somad memang menjawab sebuah pertanyaan dari seorang penanya. Dia menanyakan apa agama yang ada sebelum agama Nabi Muhammad itu ada. Nah, pertanyaan itu dijawab dengan berputar-putar dan ujung-ujungnya adalah menghujat kekristenan. Teman-teman, saya katakan begini, saya mengutip pernyataan dari seorang ustadz yang menurut saya baik ya, yakni Bapak Buya Sakur. Silakan kita untuk mempromosikan agama kita. Kalau kita punya istri cantik, katakan kepada semua orang, ini istri saya cantik, tanpa menghujat istri yang orang lain miliki. Ya, saya katakan ini istri saya cantik, istri kalian tidak secantik istri saya, istri kalian punya kekurangan, tidak bisa masak, istri kalian tidak cantik, tidak bisa diajak untuk berjalan-jalan karena kalian pasti malu dengan istri kalian yang jelek. Itu yang Buya Sakur katakan, bahwa boleh kita membanggakan istri saya, tetapi jangan menjelek-jelekan istri orang lain. Boleh kita membanggakan agama kita, tetapi jangan kita menjelekkan agama orang lain. Nah, itu yang terjadi kepada ustadz yang saya katakan tidak berakhlak ini. Ya, Nabi Muhammad mengatakan ini adalah salah satu ustadz su. Ya, ustadz su adalah ustadz yang nanti para ulama yang muncul di akhir zaman, yang nantinya mereka adalah sebenarnya para ulama-ulama yang tidak berakhlak. Kenapa saya katakan tidak berakhlak? Karena dia mau memuji agamanya dia, tetapi dia menghujat agama orang lain. Kan? Ya. Jadi dia menjawab pertanyaan, kemudian dia mengatakan begini, agama Nabi Musa rusak. Ya. Agama Nabi Musa, ini yang saya tampilkan ya teman-teman. Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Ini teman-teman ya. Kenapa tampilannya berbeda sebentar ya teman-teman ya. Sebentar saya salah share. Sebentar ya teman-teman. Ini yang saya harusnya share yang ini ya. Oke, ini yang harusnya saya share ya. Oke. Nah, di sini UAS mengatakan seperti gini. Ajaran Nabi Isa itu rusak. Dia menjawab pertanyaan tadi. Tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Dari 325 ke 571, maka ajaran Kristen rusak. Teman-teman lihat ya, ketika dia mengatakan Nabi Isa itu rusak, oke. Kemudian menyinggung 325, ini sudah mengarah kepada peristiwa event yang diadakan oleh umat Kristen, yakni bapak-bapak gereja mengadakan konsili di Nicea tahun 325. Ya, kalau dia mengatakan Nabi Isa itu rusak, silahkan. Tetapi kemudian dia tahun menyebut 325, tersirat itu sudah mengarah kepada umat Kristen. Kemudian dia katakanlah Nabi Muhammad datang 571. Dari 325 ke 571, maka ajaran Kristen rusak. Di sini dia sudah mulai menista. Ya. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada kata Kristen. Yang saya tahu itu adalah Nasrani. Dan kami meyakini bahwa Nasrani yang ada di dalam Al-Quran berbeda dengan Kristen. Berbeda dengan Kristen yang ada saat ini. Maka ajaran Kristen rusak. Agama Nabi Musa rusak. Lalu apa agama orang saat itu? Nah, itu yang pertanyaan orang ditanyakan kembali ke dia ya. Di Makkah itu
ada agama Ibrahim. Tapi sudah terkontaminasi, kata UAS, yang disebut dengan agama Hanafiyah. Ada satu kata yang disebutkan saya tidak dengar dengan jelas. Kemudian dia lanjutkan, masih ada tapi sudah mulai rusak. Maksudnya agama dari Nabi Ibrahim itu, yang dia katakan agama Hanafiyah. Masih ada tapi sudah mulai rusak. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Warokah bin Nawfal. Ya, dia menyinggung ada hadis terkait dengan ini yang saya tahu ada di Al-Baqarah 3, kisah tentang Warokah bin Nawfal, saudara Khadijah yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan, itu di Al-Baqarah 3 ya. Bukan Al-Baqarah 3. Hadis riwayat Bukhari 3 ya. Jadi dikatakan, siapa itu yang Kristen? Warokah bin Nawfal, saudara Khadijah yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan, itu Kristen. Tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Nah, di sini dia sudah mengarah kepada keyakinan agama Kristen sekarang yang mana terkait dengan Trinitas atau Tritunggal. Ya, bahasa Inggris Trinity, orang Kristen mengatakan Tritunggal, atau ada yang mengatakan Trinity tadi Trinitas. Nah, di sini dia sudah jauh masuk ke dalam kekristenan. Dia mengatakan bahwa Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi dengan Trinitas. Apalagi menyusul pernyataan berikutnya, yang mana dia mengatakan seperti ini, teman-teman. Trinitas sudah ada tahun 325. Ya, ketika diadakan konsili Nicea, wah ini sudah jauh masuk ke dalam kekristenan. Ya, jadi dia mengatakan Trinitas atau Tritunggal yang umat Kristen imani saat ini sudah ada tahun 325 ketika diadakan konsili Nicea oleh Kaisar Konstantin yang mengatakan Tuhan tiga. Teman-teman catat baik, dia katakan Tuhan kita tiga. Anak Allah, Allah Bapa, Roh Kudus. Tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa tiga, menuhankan tiga itu adalah Allah, SWT, Isa, dan Maryam. Tetapi ini dia sudah masuk jauh ke dalam kekristenan, ajaran kekristenan, di mana 90% umat Kristen yang ada di Indonesia saat ini mengimani Tritunggal. Dia mengatakan bahwa Tuhan kita tiga. Yang saya tahu sampai saat ini, sejak saya lahir menjadi seorang Kristen, saya tidak pernah mengatakan Tuhan kita tiga. Karena menurut kami anak Allah, Allah Bapa, dan Roh Kudus itu adalah satu. Ya, jadi dia sudah sangat menista kekristenan, teman-teman. Jadi kalau begitu agama waktu itu apa? Kristen rusak. Itu yang saya tidak terima, dia katakan. Kalau Kristen yang dia maksud rusak itu karena keyakinan kita terhadap Allah Tritunggal, dia benar-benar telah menista kita, teman-teman. Ya, Yahudi rusak, agama Ibrahim, agama yang rusak. Datanglah Muhammad SAW membetulkan yang rusak-rusak ini. Silakan Anda mengatakan kalimat terakhir. Muhammad datang membetulkan yang rusak-rusak ini. Tetapi jangan kamu mengatakan bahwa Kristen kita rusak, karena keyakinan kami akan Allah Tritunggal kita. Anda telah menista kami, Ustadz Abdul Somad. Ya, saya minta atas nama warga negara Republik Indonesia yang ternista, tangkap UAS sekarang. Ya, kalau memang ini adalah perhatian dari pemerintah kita Republik Indonesia. Karena ini bukan kali pertama Ustadz Abdul Somad ini menista kekristenan. Justru para apologet Kristen sekarang yang hadir, seperti saya yang hadir, ini karena banyaknya kelakuan ustadz atau ulama-ulama su ini, yang selalu dengan akhlak mereka yang tidak baik, selalu menyudutkan, selalu menista agama Kristen, teman-teman. Ya, jadi kalau seandainya pemerintah Republik Indonesia ini mau mengakomodasi seruan, yang mau mengakomodasi kami umat Kristen yang selalu dihujat ini, berlaku adil. Kalau tidak, biarkanlah di dalam media YouTube ini, media sosial YouTube ini,
kami boleh untuk mengungkapkan aspirasi kami untuk meluruskan kehadiran ustadz-ustadz seperti Abdul Somad ini. Ya, tetapi kalau pemerintah mau bertindak adil, tidak hanya terkait dengan ustadz satu ini, tetapi banyak ustadz-ustadz lain yang telah menista kekristenan, saya akan berhenti menjadi apologet. Ya, jujur saya katakan bahwa waktu saya banyak saya habiskan untuk di apologet YouTube ini, karena saya hanya mau meluruskan keyakinan kita yang selalu dibelok-belokkan oleh ustadz semacam Ustadz Abdul Somad ini. Tolong pemerintah, tolong Pak Menteri Mahfud MD yang dulu beliau adalah tokoh panutan saya, tokoh yang saya sangat hormati, tokoh yang saya respect. Bahkan ketika pemilu yang lalu saya sedih ketika Pak Jokowi tidak memilih Mahfud MD sebagai wakil presidennya. Dia menunjuk orang yang lain. Itu saya kecewa pada saat itu. Padahal saya adalah pendukung Jokowi sejati. Tetapi Pak Mahfud MD dengan begitu cepat merespon Saifuddin Ibrahim hanya mengatakan usulan untuk merevisi 300 ayat tanpa dia mau merespon terhadap Ustadz Abdul Somad yang selama ini telah menista kekristenan, ada sedikit rasa respek saya yang berkurang terhadap Bapak Mahfud MD. Pak Mahfud MD yang terhormat, tolong dengarkan ini, supaya respek saya terhadap Anda, bahwa Anda benar-benar adalah seorang tokoh nasional, itu akan kembali. Ya, saya terus mendukung pemerintahan Bapak Jokowi, saya terus mendukung Bapak Mahfud MD, tetapi tolong mendengar seruan kami ini. Tangkap Ustadz Abdul Somad. Karena ini benar-benar penistaan kepada kami. Kita tidak perlu berargumen, kita tidak perlu lagi mengatakan bahasa-bahasa hukum yang saya sendiri tidak paham. Tetapi jelas ucapan ini adalah ucapan penghinaan, hujatan, yang mana seorang yang tidak beragama Kristen, dia bukan seorang mualaf, dia adalah asli dari orang agama Islam, yang tidak tahu tentang kekristenan sama sekali, tetapi terlalu jauh masuk ke dalam keyakinan kami sebagai umat Kristen, yang kami 90% umat Kristen di Indonesia percaya akan adanya pengajaran Allah Tritunggal itu, atau kita sebut Trinitas. Tidak ada di dalam Islam Trinitas. Ya, Trinitas seperti yang kami yakini. Karena di dalam Islam yang saya tahu ada 3 Tuhan yang dituduhkan kepada umat Nasrani pada saat itu, bukan kepada Kristen, yakni Allah, ya, Allah SWT, Isa, dan Maryam, ibunda Isa. Oke? Itu yang saya ingin untuk ditekankan kepada pemerintah kita, jika kalian mau berlaku adil. Sebentar Pak ya, satu lagi saya ingin menjelaskan kenapa saya menekankan ini. Ini gambar ketika Konsili Nicea itu terjadi. Ini pengakuan iman Nicea Konstantinopel, di mana kami tidak di sini mengatakan bahwa Allah itu 3. Kami percaya kepada satu Allah, Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Jadi Yesus Kristus itu kami yakini dia adalah Allah yang sejati, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan diciptakan, sehakikat dengan Sang Bapa, dan oleh siapa segala sesuatu dia dicipta, yang untuk manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dari Maria. Dan selanjutnya, ini adalah keyakinan kami. Kami tidak pernah mengatakan Tuhan itu 3. Kami percaya kepada Allah, kami percaya kepada Yesus Kristus, kami percaya kepada Roh Kudus, kami percaya kepada gereja
yang rasuli dan katolik yang dan kami percaya pada pengampunan dosa, kami menantikan kebangkitan orang mati, kehidupan di dunia yang akan datang. Itu adalah kredo iman kami. Ya. Ini adalah pengakuan iman kami. Kami tidak pernah mengatakan seperti yang Abdul Somad katakan, bahwa kami menuhankan tiga Allah. Dan bisa dibaca di sini, pengakuan iman Nicea Konstantinopel ada di dalam sejarah yang beredar di dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, bahwa di sini apa yang terjadi sebenarnya ketika Nicea Konstantinopel itu terjadi ya. Jadi mohon maaf ya Pak Follow Jesus, saya lanjutin sebentar lagi. Jadi yang dia tuduhkan, Ustadz Abdul Somad tuduhkan terkait dengan Nicea Konstantinopel itu sebenarnya bukan menetapkan tiga Allah yang dia katakan. Tetapi Nicea Konstantinopel adalah untuk menegaskan ajaran Arius, yang mana Arius mengatakan dia menolak tentang bahwa pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekristenan yang lahir sebelum Arius sudah yakin bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah pencipta dunia ini. Tetapi seorang yang namanya Arius, dia kemudian membuat pembelokan terhadap ajaran kekristenan sehingga diadakanlah Nicea, Konsili Nicea, kemudian diadakan Konsili Konstantinopel berikutnya, dan lahirlah kredo atau syahadat umat Kristen terkait dengan keimanan kita yang kita sebut sebagai Nicea Konstantinopel. Ya, jadi apa yang Ustadz Somad nyatakan itu adalah penghujatan. Kristen tidak rusak, Ustadz Abdul Somad. Ya, dan tolong respon permintaan Pak Saifuddin Ibrahim bahwa dia pun rela mempertanggungjawabkan ucapan dia, asal pemerintah Indonesia di depan mata kalian saat ini, dia tidak kemana-mana, dia ada di Indonesia, tangkap orang ini, Kristen tidak rusak. Oke, saya mau mengajak saudara saya Pak Follow Jesus untuk berdiskusi. Silakan Pak Follow Jesus, ada yang mau disampaikan? Ya, salam Pak, selamat pagi. Salam Pak Iya, Follow Jesus. Iya, ya. Jelas suara saya Pak Emen? Sangat jelas Pak, walaupun ada sedikit. Oke, terima kasih. Iya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kasih karunia-Nya. Kita boleh dipertemukan ya Pak pada pagi hari ini. Iya, ini topiknya ini cukup hangat dan semakin hot ya Pak ya dari hari ke hari nih Pak, mengenai pernyataan Abi Saifuddin Ibrahim untuk merevisi 300 ayat di dalam Al-Quran plus tangkap puas. Nah, yang jadi pergumulan ya Pak ya, bukan saya seorang diri, tetapi juga dari kalangan Kristiani, baik itu dari kita Protestan maupun juga dari saudara kita Katolik. Tentunya mereka ada pergumulan, kok seperti contohnya kayak kasus Pak MKC ya Pak ya, beberapa waktu yang lalu itu sampai saya melihat persidangan beliau terakhir sampai dia menangis, sampai dari pihak pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Sudah gitu kasus Yahya Waloni yang jelas-jelas dia menghujat dan segala macam, hanya diberikan 5 bulan penjara hukuman Pak. Nah ini saya melihat Pak ya, dengan kacamata saya sendiri, hukum di kita sini Pak menerapkan standar ganda Pak. Kalau saya perhatikan ya Pak ya, kebanyakan mereka-mereka yang mengaku dirinya sebagai cendekiawan dengan segala macam orang-orang di pemerintahan, ia mengatakan mereka itu berjiwa Pancasila, nasionalis, NKRI, segala macam. Tetapi Pak, yang jadi satu tanda kutip di sini Pak ya, jadi pertanyaan, bahwasannya boleh mereka mengatakan nasionalis Pak, seperti begitu Pak ya, itu di mulut Pak. Tetapi untuk di dalam hati mereka belum tentu Pak.
Karena kenapa Pak? Memakai standar ganda mereka selama ini, mereka mengatakan, oke, kami nasionalis, kami Pancasilais, dan segala macamnya Pak. Tetapi pada kenyataannya, selagi mereka masih memegang ketiga kitab mereka, ya Pak ya, baik itu Al-Quran, baik hadis maupun kitab kuning mereka, tentu mereka tidak akan bisa lepas Pak. Ya, sebagaimanapun juga mereka dikatakan mereka kaum moderat kayak segala macam Pak ya. Ini yang saya melihat Pak selama ini dari kesaksian di YouTube yang para murtadin itu mengatakan, juga Pak MKC sewaktu beliau belum ditangkap, mereka menerapkan standar ganda dan mereka tidak bisa lepas dari keyakinan mereka yang sekarang ini. Itu mereka akan tetap Pak melakukan apa yang mau dikatakan standar ganda seperti itu Pak. Jadi di satu sisi mereka membela, seolah-olah mereka membela Pancasila Pak, membela berada di posisi nasionalis. Tetapi di sisi yang lain mereka masih tetap mempertahankan kepercayaan mereka Pak. Nah itu Pak yang jadi saya perhatikan di kita sini di Indonesia ini susah Pak. Tetapi kalau kita misalkan kita lihat contoh di luar negeri Pak, jangankan begitu Pak, mereka meneriakan Allahu Akbar saja Pak, ya di tempat keramaian itu langsung ditangkap Pak. Ya kalau misalkan Pak Emen melihat di YouTube itu segala macam video-video ya Pak ya, dihukum yang di luar negeri Pak, khususnya di Eropa Pak, mereka boleh Pak sebagai warga negara, tetapi mereka dihimbau Pak, diberikan semacam warning Pak, ya, peringatan bahwasannya apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan mengandung unsur rasis Pak ya, rasial atau menimbulkan kebencian, nah itu mereka segera ditangkap Pak, langsung ditangkap saat itu Pak. Nah karena itu mereka-mereka yang berada di luar negeri sana Pak, umat Islam yang ada di sana, mereka tidak berani Pak sembar Pak. Nah ini Pak yang saya sayangkan sekali Pak ya, hukum di kita sini Pak, itu masih timpang Pak, masih sangat jauh sekali Pak. Ibarat itu langit dan bumi Pak. Nah sama juga dengan kejadian kayak Menteri Agama Khalil Yakut itu Pak ya mengatakan, untuk nanti pada saat mereka mau puasa dan apa segala macam, itu suara toa di masjid itu dikecilkan, apalagi kalau bisa tidak lagi diadakan teriak-teriak di masjid menggunakan toa, baik itu untuk pengajian, baik untuk tadarusan, apa dan lain sebagainya Pak. Itu yang sempat saya kutip di YouTube Pak ya beberapa waktu yang lalu Pak, pernyataan dari Menteri Agama ya Khalil itu Pak, Khalil Yakut itu Pak. Nah tapi jadi pertanyaan Pak, pun sampai sekarang di tempat tinggal saya Pak, itu nggak pernah Pak lepas dari yang namanya teriak-teriak di lingkungan Pak. Setiap mereka mau beribadah, mereka mau berdoa, mau sholat, tetap Pak. Jadi gimana Pak ya? Saya melihat ini memang Pak, hukum di kita sini Pak sangat jauh Pak ketimpangannya Pak. Apalagi kita yang dikatakan kita sebagai kaum minoritas Pak. Ini kaum minoritas memang benar kalau kita dikatakan dengan menggunakan bahasa mereka Pak ya, kita ini kaum yang dizolimi Pak. Nah tetapi kalau kita mengungkapkan kebenaran Pak, mengenai kitab sucinya mereka, mereka mengatakan bahwa kami yang dizolimi, umat Islam dizolimi. Bukankah itu kebalik Pak? Yang dizolimi selama ini siapa Pak? Apakah mereka atau kita Pak? Sementara mereka lenggang kangkung, mereka teriak di masjid menggunakan toa yang sebesar-besar apa suaranya, yang begitu membengkakkan telinga kita, yang membuat kadang-kadang kuping kita panas Pak, mendengar ceramah-ceramah mereka. Tetapi seolah-olah terkesan pemerintah kita ini tutup mata Pak, tutup mata, tutup kuping. Jadi susah Pak Emen. Jadi apalagi misalkan kayak Abi Saifuddin, langsung itu viral kan Pak. Langsung ulama-ulama itu menuntut, tangkap segera Saifuddin Ibrahim karena menista Islam. Nah begitu juga saya melihat Pak,
kemarin ada video dari Ade Armando, Pak. Mungkin Pak Yamen bisa melihat ya, video dari beliau, Ade Armando, sempat menyitir pernyataan dari Abi Saifuddin Ibrahim, Pak, mengenai merevisi 300 ayat di dalam Al-Quran. Jelas-jelas dia di situ menerapkan standar ganda, Pak. Kalau saya perhatikan beberapa waktu lalu saya ikuti, Pak, saya followernya Ade Armando ya, Pak ya. Memang mereka menerapkan standar ganda, Pak, semuanya, Pak. Itu tidak Pak, bukan satu hal yang rahasia, Pak. Bukan jadi memang mereka seperti itulah, Pak. Di satu sisi mereka ingin dicap sebagai nasionalis. Di sisi lain mereka tidak mau, Pak, melepaskan keyakinan mereka. Seperti itu, Pak. Dan di situ memang pernyataan Ade Armando sempat saya bilang, wah, ini orang mengatakan diri sebagai seorang dosen, Pak. Tentunya beliau seorang dosen atau seorang cendekiawan bisa bersikap bijak, Pak. Tetapi dalam ranah seperti ini saya melihat dia terkesan lebih memojokkan Abi Saifuddin Ibrahim, Pak. Dengan perkataannya bahwasannya tidak berpikir waras, cacat logika, ya terkesannya menghujat lah, Pak. Dengan bahasa halus, Pak, dia gunakan seperti itu. Nah, saya perbandingkan, Pak, dengan video-video dia sebelum-sebelumnya, sebelum munculnya pernyataan dari Abi Saifuddin Ibrahim. Ya, terkesan dia seolah-olah membela kekristenan, Pak, orang-orang Kristen. Tetapi setelah keluar video atau pernyataan dari Abi Saifuddin Ibrahim, nah disitulah, Pak, kita bisa melihat, Pak, aslinya mereka-mereka ini, Pak, seperti itu, Pak. Ya, Pak Yamen. Saya melihat, Pak, betapa mereka bersandiwara luar biasa, Pak. Mereka berdiri di dua kaki, Pak, di dua tempat. Satu kaki berdiri di tempat nasionalis. Satu kaki mereka berdiri menggunakan agama mereka, Pak. Tidak seperti kita, Pak. Kalau kita mengatakan diri kita nasionalis, ya nasionalis, Pak. Kita tidak mengatakan A, B, atau C, Pak. Kita mengatakan A, tetap A. Seperti kita, apa yang firman Tuhan katakan kan, Pak. Kalau kamu berkata A, hendaklah kamu berkata A. Di luar itu berarti kamu sesat. Di luar itu berarti kamu mengatakan dusta. Ya begitu, Pak Yamen. Itu kalau menurut penalaran saya, pemikiran saya seperti itu, Pak Yamen. Oke, Jadi Pak. sangat iya, Pak. Monggo, Pak. Iya. Silakan, Pak. Jadi ya saya juga setuju dengan pernyataan Bapak. Saya mau lihat kalau memang benar si Ade Armando itu nasionalis, seharusnya sebelum dia menanggapi Abi Saifuddin, dia sudah menanggapi dulu dengan Ustadz Abdul Somad yang selalu mengatakan terkait dengan kekristenan itu ya seperti terakhir inilah Kristen itu rusak, ya. Betul. Harusnya dia membuat pernyataan yang lebih keras terhadap Abdul Somad, karena pernyataan Abdul Somad ini benar-benar sebuah penistaan. Sementara Saifuddin Ibrahim itu adalah buah pemikiran dia, usulan dia, ya. Oke, kalau dia menyatakan bahwa itu salah menurut keyakinan agama dia, tetapi dia juga harus jangan berstandar janda seperti yang Bapak katakan, ya. Betul. Saya mau melihat berani nggak dia mengatakan bahwa Abdul Somad itu ditangkap karena pernyataan ini, seperti itu. Nggak cuman Ade Armando. Ternyata memang yang lain-lain juga sama, Pak. Saya lihat Guntur Romli terakhir dan sebagainya. Ketika sudah diperhadapkan dengan seperti ini, mereka ternyata terlihat bahwa mereka juga tidak benar-benar berada pada pihak nasionalis. Nah, Iya, Pak. boleh aja. Mereka adalah tokoh-tokoh orang seperti itu. Tetapi kalau pemerintah kita, saya harapkan janganlah bersikap seperti itu. Mahfud MD harus tegas berani mengatakan tangkap UAS. Dia harus segera memerintahkan jajarannya untuk menangkap UAS karena UAS jelas-jelas telah menista kekristenan. Seperti itu, Pak ya? Iya. Oke, Pak. Ya, jadi memang ya Pak ya, memang kalau saya perhatikan Pak, seperti pernyataan Mahfud MD, ya Pak ya, beberapa waktu yang lalu terkesan NU itu moderat, Pak.
kalau kita boleh menyitir perkataan almarhum dari presiden kita sebelumnya, almarhum Gus Dur, nah itu memang benar-benar dia seorang nasionalis yang sejati, Pak. Saya salut sama almarhum Gus Dur, Pak. Dan memang sampai untuk saat sekarang ini, Pak, kalau boleh saya mengatakan tidak ada, Pak, orang yang seperti beliau, Pak. Saya pun juga bukan saya meragukan pernyataan dari Buya Syakur, Pak ya. Tetapi Buya Syakur pun adalah teman dekat dari almarhum Gus Dur. Yaitu urusannya beliau secara pribadi ya, Pak ya. Apakah dia mau murtad ataupun tidak, tetapi ya itu urusan pribadi dia, Pak. Tetapi di sini, Pak ya, sungguh sangat disayangkan dan kita sangat sedih sekali, Pak. Terutama saya melihat bagaimana, Pak ya, Pak MKC itu, Pak. Padahal dia mengatakan itu kebenaran, Pak. Dia tunjukkan ayat yang sebenarnya. Dianggap satu penistaan dan bahkan diberikan hukuman 10 tahun penjara, Pak. Lebih berat daripada seorang yang maling ayam. Ataupun lebih berat dengan kasus penipuan, Pak. Seperti yang lagi viral sekarang ini, Pak. Ya, seperti kayak si siapa Doni Salmanan dan Indra Kents tersebut, Pak. Dijatuhkan hukuman paling lama 5 tahun. Sedangkan MKC 10 tahun penjara, kan luar biasa, Pak. Kita ini orang Kristen di Indonesia mau dibikin apa, Pak? Kita tidak boleh bersuara. Tapi mereka bersuara seenak perutnya mereka, Pak. Seenak dengkulnya mereka. Mereka menghujat kita, Pak. Menghina kita luar biasa, Pak. Menganggap kita ini nggak ada apa-apanya, Pak. Karena mereka mengatakan bahaya. Mungkin Pak Emen bisa tampilkan ayat di dalam Al-Quran nih, Pak ya. Yang mengatakan bahwasannya agama yang paling sempurna itu adalah Islam. Tetapi Pak ya, mungkin Pak Emen bisa tampilkan atau apa itu ayatnya, saya agak lupa ayatnya di mana Pak ya, ayat di dalam Al-Quran atau di hadis Pak yang mengatakan seperti itu. Tetapi itu dikoreksi lagi Pak, bahwasannya yang mengatakan itu bukan agama sempurna. Sebenarnya di Al-Maidah, Pak, di Al-Maidah 3 itu Iya. dikatakan bahwa telah disempurnakanlah agama kita. Tapi itu yang mereka katakan bahwa agama Islam adalah agama Nah sempurna. itu Pak. Padahal kan itu pekerjaannya, tugasnya si Muhammad sudah selesai. Tetapi mereka menggunakan agama paling sempurna, Pak. Iya, itu di Al-Maidah 3. Ya, silakan dilanjut Pak Emen. Iya. Oke, teman-teman yang lain yang mau memberikan pendapatnya, silakan. Pagi, Men. Pak Matthew. Oke, silakan Pak Matthew. Ya, terima kasih kesempatannya. Salam untuk kita Salam, semua. Pak. Sehat-sehat selalu buat kita. Ya, menanggapi tentang judul yang diberikan oleh Bang Emen, ya saya tertarik ya untuk memberikan sedikit narasi saya berkaitan ini. Memang sangat dilematis sekali ya ketika seorang Syarifuddin Ibrahim harus menghadapi seperti ini. Tetapi saya yakin memang itu dia sudah tahu risiko konsekuensinya. Dan memang mereka itu sudah lama ingin sekali lagi menangkap Abi ini. Dan memang ini sepertinya momen yang pas bagi mereka untuk melakukan hal yang sama seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya, saya melihat ini dari kacamata sebagai seorang akademis, karena saya seorang akademisi ya. Karena kebetulan juga yang menanggapi statement dari Abi ini adalah seorang akademisi, ya, Bung Ade Armando, kemudian Pak Profesor Mahmud, ya. Nah, di sini kita bisa berkaca, ya, siapa yang intelek, siapa yang kekanak-kanakan. Sekali lagi kita dipertunjukkan sandiwara permainan sebuah permainan anak-anak di mana yang intelek selalu ditendang-tendang oleh yang
kalah, yang cengeng, mengadu ke orang tuanya seperti anak-anak. Seharusnya seorang Abi yang juga intelek di bidangnya, di pakarnya dunia apologet, karena dia dulu adalah seorang Muslim yang radikal, dan dia sekarang sudah menemukan jalan yang jalan Kristus dan melakukan pelayanan-pelayanan. Yang kemudian setiap cuitan-cuitan dia yang dia lakukan. Dan baru semalam saya mendengar bahwasannya dia menginginkan ada revisi 300 ayat dalam Al-Quran. Langsung dicuit, langsung ditanggapi dengan keras oleh pihak Muslim. Seharusnya, ya saya meminta sebenarnya sama pemerintah, seharusnya tanggapilah apa yang disampaikan oleh Pak Abi tersebut secara akademis, bukan main lapor-melapor. Itu yang saya inginkan sebagai seorang akademisi. Tanggapi. Pak Ade Armando kan seorang dosen sama kayak saya. Iya kan? Harusnya Anda bisa duduk berdampingan dengan Abi, berdampingan dengan lembaga-lembaga yang diminta Abi tersebut seperti MUI, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah untuk duduk bersama-sama membahas itu. Kalau memang itu untuk apa yang dilakukan Abi itu untuk mententramkan, mendamaikan, menkondusivitas negara kita NKRI ini, silakan kalian tanggapi dari sudut pandang kalian. Begitu lebih intelek, kita lebih apa ya? Kita lebih respect terhadap yang begitu. Tetapi kalau kalian hanya main lapor-melapor, di mana kedewasaan kalian? Dunia ini kan tidak hanya kita saja, Anda dilihat, dan bahkan Pak Abi itu ke sana itu dalam rangka juga mengadukan ke Mahkamah Internasional perihal kasus MKC. Di situ ada ketidakadilan. Itu kan bahaya. Padahal di perundang-undangan kita sudah jelas. Di sila kelima kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Undang-Undang Dasar 45 kita menjamin kebebasan beragama. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Seakan-akan harmonis sekali Bhinneka Tunggal Ika itu. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian, bukan? Sebenarnya saya ingin melihat mereka duduk bersama dan mari berakademisi dengan baik. Sertakanlah referensi-referensi yang tepat. Itu sangat apa ya? Sangat bagus sekali. Ya, bayangkan saja apa yang disampaikan ke Abi. MKC harus menghadapi, katanya di minggu ini akan menghadapi vonis dia. Berapa tahun nanti kita nggak tahu, 10 tahun, 8 tahun, nggak tahu. Coba deh itu, coba itu ditanggapi dulu seperti itu. Sedangkan si Yahya Walu ini sudah bebas. Si Abdul Somad masih berkeliaran di sana sini. Di mana nasionalisme kalian? Coba deh. Ibu Meliana di Tanjung Balai 2 tahun. Sedangkan yang melakukan tindakan perusakan dan sebagainya tidak sampai 2 tahun. Di mana coba? Coba nalar kalian, coba yang Muslim deh, yang menonton ini. Coba deh. Jangan kalian berpikir kan ajaran kasih dan begitu. Nggak ada begitu. Memang kami kasih, tetapi kasih itu bukan seperti itu kalian. Bukan seperti itu. Iya, kalian bebas aja begitu. Tampar pipi kiri, pipi kanan. Tidak, kami selalu kami selalu mencerminkan sikap Kristus, kasih Kristus, tapi kasih yang mengajari. Jadi saya minta ya, coba buka mata, hati, dan pikiran. Wahai anak bangsa, ya, kalau kalian mau ini perpecahan terjadi, memang bisa pecah begini loh. Berapa tahun lagi Indonesia ini? Karena saya percaya, kalau kalian nasionalisme, saya ya menjadi subscribernya juga channelnya Ade Armando ya. Memang bagus saya lihat. Tetapi ketika dia membahas ini, memang itu respect saya memang agak turun sama dia. Iya. Tetapi kalau memang kalau dia membicarakan hal ini, memang suatu yang sensitif. Ya memang salahnya Pak Abi memang
ini di negara kita sesuatu yang sensitif, walaupun dia mengucapkan itu, berkoar-koar itu di luar negeri memang, tetapi sensitif, gitu loh. Tetapi sensitivitas itu, ya, jangan kalian balas dengan sikap kekanak-kanakan, tetapi berikan narasi-narasi yang intelek gitu loh. Apa 300 ayat tersebut? Seharusnya begitu, kan semalam dibilang sama Abi kan gitu. Tanya sama Abi, apa 300 ayat itu? Sedangkan di negara-negara asal kalian di Arab sana, yang saya dengar akan merevisi ribuan pasal, ribuan ayat. Mereka sendiri itu negara Islam lagi, berbasis syariah. Berarti ada something wrong with it kan? Betul kan? Ada yang salah. Tetapi negara kita ini muslimnya itu lebih muslim dari orang Arab. Tetapi kita mau dikacung-kacungin sama yang Arab itu. Mau. Itu yang saya sedih sekarang. Hilang budaya kita. Gara-gara itu. Jadi saya mau, kalau kita main lapor-melapor, tugas polisi itu banyak gitu loh. Dan ini memang sensitif sekali. Sangat sensitif sekali. Tetapi ayo polisi. Tapi saya melihat ya, memang kaum ini memang yang radikal ini kan sudah menyusupi lembaga-lembaga strategis. Termasuk yang saya dengar itu kepolisian katanya ada polisi cinta sunnah. Nah seperti ini sekarang mereka kan akan memainkan itu. Apakah itu benar? Mari Pak Listio yang terhormat, coba selidiki itu. Jangan Bapak diam aja, jangan menutup mata. Ya, sementara Densus 88 sudah menangkapi itu. Coba bagaimana di internal kepolisian sendiri, Pak? Apakah benar itu? Klarifikasi dong. Kalau mereka sudah melakukan itu, hati-hati. BUMN sudah disusupi. Lembaga-lembaga strategis yang lain sudah disusupi. Pendidikan sudah disusupi. Hati-hati. Paham takfiri, wahabi ini udah masuk. Karena pangsa pasar di Indonesia ini sangat empuk sekali untuk yang demikian. Sementara taraf pendidikan untuk memahami itu masih rendah. Gitu loh. Coba kita coba deh mendengar channel-channel apologet ini ketika berdiskusi, berdebat. Saya mendengar beberapa tahun lalu sampai saat ini, maaf kata saya jujur. Ya, jawaban dari muslim selalu tidak berkualitas. Ini jujur saya. Memang ada juga dari kita memang kurang belajar juga, memang ada, saya akui. Tetapi kebanyakan, ya 95% itu nggak berkualitas, nggak ada referensi, cuma ngomong aja. Kalau ditanya cepat marah, melaporkan lagi. Padahal mereka itu sering sekali menghujat ke kita. Tetapi kita tenang. Tetapi ketika kita bergerak, mereka selalu bilang apa? Katanya ajaran kasih. Katanya ajaran kasih. Itu kan bullshit gitu loh. Tapi mereka nggak memahami itu. Ajaran kasih seperti apa? Mereka kira tampar pipi kiri, berikan pipi kanan seperti itu. Ya enggak lah. Mereka kurang pemahaman. Gitu loh. Mari kita duduk bersama. Yang semalam itu dibilang Pak Abi, MUI, NU, dan kemudian Menteri Agama Pak Yakut. Kan bukan Pak Mahfud harusnya itu, Pak Yakut. Kan itu kan ditujukan pada Pak Yakut. Iya kan? Mari duduk bersama, tapi mau nggak gitu. Jangan kalian menyasar dia. Ingat ya, apologet ini lahir itu gara-gara kalian sebelum ini lahir, itu kalian sudah melakukan framing-framing yang buruk terhadap dunia kekristenan. Terus menghujat. Tetapi karena keterbukaan informasi internet ini, dan ada kebebasan di situ bersuara, kalian kebakaran jenggot baru situ. Betul. Ketika kita sentil, itu baru disentil loh, dicubit aja loh, kalian sudah langsung begitu. Di mana kedewasaan kalian? Jadi yang saya minta sekarang, mari, jangan main lapor-melapor. Kalau itu sudah terjadi, berikan klarifikasi lah, berikanlah. Yang baik, tolak itu kalau memang tolak. Ayo kita duduk secara akademis seperti apa. Seperti yang dilakukan Bapak Bambang Nursena, itu saya bagus sekali itu. Memang dia nasionalis dan kemudian dia tidak ekstrim ya, tidak ekstrim. Dia kan sering diundang itu ke Universitas Islam Moderat NU dan sebagainya. Itu memang dia bagus, tapi coba lakukan seperti itu dong harusnya. Tapi memang ini sudah menjadi apa ya, udah TO sebenarnya Pak Abi ini. Sebenarnya sih saya melihat kan
Memang kan dia sudah tinggal menunggu momen yang tepat. Nah, ini momen yang tepat seperti gini. Nah, ini kan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan itu pasti memberkati beliau, pelayanan beliau, dan keselamatan beliau dan keluarganya. Ya, berkacalah, mari dewasa bagi kalian yang muslim. Janganlah kalau kalian di live chat ngomongnya Tuhan bugil, aduh kayak gitu-gitu kali. Kayak gitu standar kalian berpikir. Aduh, kita hanya tertawa melihat kalian itu, tertawa. Bener loh, tertawa bener. Indonesia ini nggak akan maju kalau hanya begitu. Tetapi kalau saya yakin Indonesia ini maju sekali kalau negara ini memang betul-betul moderat, nasionalis, dan memang berdasarkan Undang-Undang 45 Pancasila. Pasti maju. Tapi kalau sudah disusup-susupi seperti ini, itu seperti kita mau maju, mundur lagi, mau maju, mundur lagi. Susah. Gitu loh. Susah. Dan menghadapi 2024 lagi, coba nanti lihat. Politik identitas, main lagi seperti itu. Jadi kita mau maju, itu susah. Susah sekali. Gitu. Sementara negara-negara lain sudah jauh sekali di depan kita. Tapi ketika itu kita mengkafir-kafirkan agama lain, itu kan lucu. Udah mengkafirkan, pakai produknya lagi, coba lucu kan. Ya itu, kita kurang dewasa dalam berpikir yang kaum-kaum sebelah ini. Tidak bisa menerima peradaban, tapi kedewasaan berpikir itu kurang. Gitu. Coba lihat itu kan, di dalam internal mereka sendiri terjadi pergolakan ketika logo halal berubah. Konsepnya sekarang bukan lagi ke MUI tapi ke Kementerian Agama. Ya, langsung bersuara dalam sendiri. Bagaimana urusan kita apakah kayak gitu-gitu terus? Wahai anak bangsa. Nah, itu kan Anda ditertawakan loh sebenarnya loh. Bener loh. Anda tuh tidak sadar bahwasannya kekristenan tuh itu tumbuh loh. Tumbuh pesat loh di negara ini akibat ulah kalian sendiri. Gitu. Tetapi mereka tidak menonjolkan diri mereka karena mereka tahu mengubah-ubah identitas agama di KTP itu susah. Banyak teman saya begitu, susah. Tetapi hati mereka itu sudah apa ini? Ada yang itu yang intelek itu pasti mereka kok ada yang salah ya gitu loh. Muak mereka melihat itu. Iya loh, bener loh. Ya, kita kan tahu sendiri. Membaptis berapa orang memurtadkan. Ya tapi memang begitu. Memang begitu. Kalau mau maju begitu. Ya. Jadi begitu tanggapan saya mengenai judul ini. Ya semoga kita doakan saja pemerintah khususnya hal-hal lembaga-lembaga terkait yang diminta oleh Pak Saifuddin Ibrahim bisa duduk bersama. Saya berharap itu sih, ya, berharap itu dan kita jaga konsistensitas kita. Ya, Terima tidak perlu kasih ya, lapor, tidak perlu merepotkan polisi. Betul sekali. Jangan lapor-melapor. Kalau semua sedikit-sedikit kalau melapor, orang Kristen udah dari dulu berharap. Sebenarnya saya juga tidak terlalu ingin si UAS ini tetapi sebenarnya kalau pemerintah mau berlaku adil menangkap Saifuddin Ibrahim, tangkap dulu UAS sekarang, baru kalian bisa merespon Abi Saifuddin. Iya. Tapi kalau menurut saya lebih baik didiskusikan aja secara ini. Karena begini Pak Emen. Karena kan backgroundnya Saifuddin Ibrahim ini kan dia dosen dia di pesantren yang besar loh di Lombok sana kan. Dan dia ini kuat agamanya Muslimnya itu dulu. Bahkan anak-anaknya laki-laki dari istri pertama, yang istri pertama kan dinamakan nama-nama presiden yang di Timur Tengah itu kan. Bagaimana dia dulu menceritakan apa ambisi dan visi misinya terhadap kekristenan. Tapi kan begitu. Jadi dia tahu gitu loh. Saya rasa sudah jelas Pak Matthew apa yang Bapak sampaikan ya. Iya betul. Terima kasih ya Pak Emen. Terima kasih Pak Matthew ya. Kita ke kawan yang lain, Pak Syahram Alifuru. Pak Syahram Alifuru ada pendapat mungkin yang berbeda atau mungkin masih sama seperti yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita sebelumnya. Silakan Pak Syahram. Syahram Alifuru. Beliau mungkin tidak ini ada. Oke, di-unmute aja Pak. Oke, sudah. Ya. Silakan. Salam Pak Emen. Selamat pagi. Salam Pak Syahram. Silakan Pak. Nah, jadi kalau menurut saya begini. Abi apa yang disampaikan Abi itu kan cuma saran, cuma masukan saja untuk di ini. Apakah yang disampaikan oleh Abi itu menurut mereka itu benar enggak?
Kalau memang benar, kenapa dipermasalahkan? Lah dia kan bukan sebenarnya mau bukan menghina, bukan melecehkan agama, bukan. Memang sesuai dengan pemahaman dia. Dia itu kan basicnya itu kan dari pesantren, pernah menjadi guru di salah satu pesantren terbesar di Indonesia di Indramayu yang santrinya itu puluhan ribu. Memang dia sudah dalami semua isi kitab sucinya. Jadi apa yang disarankan oleh dia bahwa 300 ayat yang ada di Al-Quran itu lebih baik di skip atau direvisi atau dihilangkan, itu menurut pemahaman dia sudah teropong ke depan. Apabila ayat-ayat itu kalau misalnya tidak direvisi atau tidak di skip, kalau dibacakan oleh anak-anak kita, apalagi penanaman ilmu agama mereka kepada anak-anak itu memang sudah ditanamkan untuk benci sama agama lain, terutama agama Kristen. Nah itu kalau dibaca oleh mereka, pemahaman sudah tertanam di mereka, di mana mereka itu nanti ke depannya itu menjadi pemimpin bangsa, generasi penerus bangsa. Kalau mereka sudah ditanamkan dengan begitu, itu mau jadi apa ini negara kita, Republik Indonesia ini? Jadi apa yang disampaikan Abi itu sebenarnya dia bukan hujat sebenarnya, itu kan cuma saran masukan kepada pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama. Jadi kalau disampaikan itu sebenarnya tuh ditelak dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak dosen tadi itu memang benar, harus duduk bersama-sama ditelak. Jadi kalau misalnya saya juga bingung, sebenarnya itu kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh orang Kristen itu kalau didengar sama orang Islam itu menyinggung. Saya juga bingung, berarti ini ada yang salah. Karena kebenaran yang disampaikan sebenarnya, tapi setelah kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, itu akan menyinggung umat sebelah, katanya bertentangan dengan dia. Ini ada yang salah. Ini kitab suci mana yang benar? Dua-dua berasal dari Allah, pasti ada satu yang salah. Ya, tinggal di ini aja, diuji saja. Gitu. Lah, kita lihat ini memang negara sudah benar, memang harus menjadi masalah yang harus dibahas bersama-sama. Contoh, Meliana di Tanjung Balai saja, dia cuma menyarankan untuk mengecilkan suara azan saja, itu 2 tahun. Menyarankan untuk mengecilkan suara azan, itu mereka tersinggung, itu hukumannya 2 tahun. Yahya Waloni yang sudah betul-betul itu menghujat agama Kristen, itu cuma 5 bulan. Apa ini keadilan? Abdul Somad yang mengatakan Kristen telah rusak, dibiarkan aja. Betul. Ini sudah negara sudah tidak benar. Ini saya sudah perkirakan ini tahun pertaruhan ini di 2024 ini. Jadi 2024 ini kalau negara tidak mengambil sikap yang bijaksana, yang benar, itu hancur. NKRI tidak ada itu, NKRI harga mati tidak ada. NKRI tidak ada harga mati dilewat dari 2024. Eta mah bisa Papua bisa berdiri sendiri, Maluku bisa berdiri sendiri, Sulawesi Utara bisa berdiri sendiri, di Jawa bahkan itu bisa jadi 5 negara, bisa negara Banten, negara Sunda, negara Jawa, negara Bali, negara Jogja. Itu saya sudah perkirakan. Kalau misalnya pemerintah tidak bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk mengayomi seluruh warga negara Indonesia dengan baik. Kalau dia cuma mau memihak kepada agama mayoritas, sudah hancur kitanya semua. Saya kira cuma itu saja Pak Yemen. Terima kasih saran dari saya. Mudah-mudahan bisa mengedukasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Seram Alifuru ya atas penekanan statement Bapak ya. Oke, kita ke Pak John Santoso. Shalom Pak John Santoso, selamat pagi. Silakan Pak John Santoso. Selamat pagi Pak. Saya shalom buat semuanya. Saya cuma mau menyampaikan ini aja, pemikiran bahwa kita nggak usah bersedih, kita nggak usah khawatir dan lain-lain, karena memang ini udah seperti ini gitu loh. Nggak akan bisa berbuat apa-apa, karena kita contohnya yang terjadi Pakistan, asal muasal Pakistan ya. Jadi dulu Pakistan itu pecah sama India karena mereka orang-orang Muslim. Jadi orang Muslim itu Ahmadiyah, Syiah dan Sunni itu bergabung untuk mendirikan negara Pakistan, Pak. Nah, dengan embel-embel, wah kita akan mendirikan negara syariah dan akan menjadi yang lebih baik dan paling hebat lah segala macam. Tapi setelah berdiri Pakistan yang sekarang,
sesama mereka aja Ahmadiyah dan Syiah itu dibantai terus tiap hari, Pak. Tiap hari, Pak. Jadi kalau Anda dengar ada masjid dibom di Pakistan, itu biasanya masjid Syiah dan masjid Ahmadiyah yang minoritas. Nah, itu aja sesama mereka, Pak. Itu nggak bisa akur. Nggak bisa. Nah, itu juga terjadi sama Indonesia. Indonesia dulu kan pertama kali berdiri Piagam Jakarta kan ditolak itu syariat. Kata-kata syariat aja itu ditolak sama pendiri bangsa ini. Awalnya seperti itu. Tapi kalau ke sekarang kita lihat makin lama makin banyak undang-undang perda-perda syariat dimasukin sana sini semuanya. Kita nggak bisa menghentikan itu karena Islam itu beda dengan agama yang lain. Kita orang Kristen sendiri harus sadar bahwa Islam itu beda dengan agama yang lain. Satu-satunya agama di dunia ini yang mempunyai orientasi politik adalah Islam. Karena dia ada syariat Islam. Itu tidak bisa dipisahkan. Kita kan Kristen tidak mengenal hukum fisik contohnya. Kita orang Kristen misalnya ada orang berbuat dosa gitu, ya udah dosa selesai. Gitu. Lu masuk neraka. Paling kita cuma bisa bilang gitu kan. Tapi kalau orang Islam beda. Kalau ada orang berbuat dosa, lu harus dihukum. Ya kan? Harus dihukum secara fisik. Orang-orang Kristen harus sadar bahwa agama Islam dengan agama Kristen dan agama yang lain di dunia ini itu sangat-sangat berbeda. Dan mereka memang sudah dididik dari kecil untuk mendirikan syariat Islam, Pak. Jadi jangan berharap bahwa waduh sedih saya ngelihat Indonesia ini makin begini. Itu akan terus terjadi, Pak. Kita cuma bisa berdoa bahwa ya kita sebagai orang Kristen yang kita bisa lakukan sekarang bersuara seperti yang dilakukan Pak Saifuddin Ibrahim. Saya rasa Pak Saifuddin Ibrahim juga secara taktis sudah melihat hal ini dan dia pergi ke Amerika dulu untuk menyuarakan hal itu dan dia memang udah ada strateginya sendiri dan saya yakin dia pintar lah. Nah kita juga harus bijaksana. Kita mungkin orang-orang Kristen kita nggak usah terlalu banyak mengeluh, nggak usah. Kita orang-orang Kristen di forum-forum kita sendiri, di komunitas seperti saya misalnya, saya punya komunitas alumni sekolah gitu. Saya kalau ada orang ngomong syariat di forum-forum di WA grup dan lain-lain, langsung saya tentang gitu. Kayak gitu. Itu kita harus mulai dari forum-forum itu yang kecil-kecil itu. Jangan memberikan mereka space. Kadang-kadang kita udahlah biarin aja, nggak enak gitu. Nggak bisa. Sebenarnya pertempurannya di situ gitu loh. Sekarang itu kita nggak bisa bicara akademis dengan mereka, nggak bisa karena mereka itu udah part of religionnya. Jadi Islam itu ada satu kesatuan, jadi ideologi politik penal law sama agama dijadikan satu. Kalau Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain itu nggak ada begitu. Kita hanya mikir bagaimana kita hidup benar di dunia ini dan masuk surga, itulah Kristen. Itu juga seperti agama yang lain tapi bukan dengan Islam, beda. Bapak berbuat misalnya menghina agama Islam, ya Anda harus dihukum secara fisik, Pak. Kalau Kristen kan kagak. Kita kan kalau kita dihina secara agama kita dihina, paling kita lu dosa lu udah selesai. Kalau mereka kan seperti itu, mereka harus dihukum fisik. Nah, teman-teman harus ngerti itu, jangan berharap lebih. Dan kita udah sebenarnya kita sedang menyaksikan Indonesia Syariah on the making, ya, on the making of Indonesian Syariah gitu loh. Itu udah jalan, Pak. Udah jalan. Jadi kita nggak bisa stop itu, cuman kita bisa berdoa dan teman-teman saya semuanya orang-orang Kristen yang sadar punya awareness, belajar juga teman-teman tuh saya harapkan bisa belajar yang namanya hukum syariat Islam, sehingga setiap kali mereka ngomong soal syariat kita presentasikan apa sih itu syariat, contohnya yang kita bisa presentasikan ke mereka. Misalnya perempuan di depan pengadilan syariat Islam itu nilainya sama dengan separuh pria, 2 wanita sama dengan 1 pria, itu kita bisa presentasikan. Atau misalnya istri boleh dipukul, oke. Jadi orang-orang Kristen itu harus bisa menjual hal itu. Contohnya yang sebenarnya yang paling jelas banget itu orang-orang Muslim mencontek orang Kristen adalah pernikahan. Pernikahan orang Kristen itu kan pakai surat. Pernikahan aslinya orang Muslim itu kan tidak pakai surat. Tapi mereka sekarang ada yang namanya surat nikah. Buku nikah itu mereka meniru Kristen. Sebenarnya kalau bawa ke syariat Islam itu nggak ada yang namanya buku nikah, Pak. Tapi karena di Indonesia ini mereka, orang Kristen ternyata perempuannya kalau menikah ada surat. Nah mereka ngikut-ngikut karena ternyata di balik surat itu ada kekuatan hukum, ada kekuatan sosial dan lain-lain yang mereka pikir itu bagus buat mereka dan mereka tiru. Nah hal-hal seperti itulah yang mungkin kita sebagai orang Kristen itu yang kita promote, bahwa ada hal-hal di Kristen, nilai-nilai di Kristen itu yang bersifat universal yang sangat baik buat society. Itu aja sih input saya, Pak. Terima kasih, shalom, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak John Santoso. Ini ada perspektif berbeda ya, dan sangat baik ya pendapat Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Oke, ada lagi kawan kita satu, Pak Oti. Shalom Pak Oti, selamat. Shalom, selamat pagi.
Salam merah Selamat pagi, putih. Bro. Salam merah putih, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Ya, saya terima kasih bisa masuk di Zoom ini. Mungkin saya selalu berbicara dari hal kebangsaan. Yang ini menjadi catatan penting ya. Jadi saya tidak akan bicara tentang agama A, B, dan C, tetapi tentang kebangsaan. Maka itu saya bilang salam merah putih. Kita harus tahu bersama bahwa kemerdekaan adalah kebebasan anak bangsa. Kemerdekaan itu harus diwujudkan untuk bangsa Indonesia, ya, harus diwujudkan. Apa itu namanya sebut kemerdekaan? Kemerdekaan itu bebas. Kemudian kemerdekaan itu adalah sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Kemerdekaan itu adalah hak sama antara sesama anak bangsa. Kemerdekaan itu tidak ada perbedaan warna kulit. Kemerdekaan itu tidak ada mayoritas minoritas. Kemerdekaan itu adalah semua sama di depan hukum. Itu dulu kita memaknai kemerdekaan itu. Apalagi kita tahu Indonesia itu sangat beragam, bahwa kemerdekaan itu merupakan partisipasi aktif semua daerah se-Nusantara ini melawan penjajahan. Jadi waktu ketika penjajahan dari tahun 13, 14, 15, ya, itu semua berlawanan, semua itu punya pahlawan-pahlawan di daerah-daerah untuk melawan kesenangan-wenangan dari bangsa asing terhadap pribumi yang ada di seluruh Nusantara. Jadi ketika perjuangan itu yang dilakukan, yang tercatat di dalam buku-buku perjuangan lokal, bukan dalam rangka keindonesiaan itu dulu. Karena semua dijajah, maka itu kita semua berjuang, ya. Dari konteks ini, maka bangsa, negara, pemerintah harus mewujudkan itu untuk apa? Untuk semua setara, tidak ada yang mayoritas, tidak ada minoritas. Bahkan idealnya aturan tentang pencemaran agama itu harus dihilangkan. Karena jika begini, maka terus terang sebagai bangsa yang bukan, kalau saya sebut mayoritas minoritas kurang setuju sih, ya. Tetapi dengan kondisi seperti ini seolah-olah negara ini membenarkan bahwa negara ini negara Islam. Tidak ada, Indonesia bukan negara Islam, tetapi dengan seperti ini bahwa pemerintah dengan jelas-jelas telah menyatakan Indonesia sebagai negara Islam. Sekarang saya tanya, kalau sudah demikian, bagaimana dengan daerah-daerah yang mayoritasnya non-Muslim? Manado, NTT, Papua, bahkan beberapa di Sulawesi juga ya, kabupaten yang mayoritas cukup banyak sih, daerah-daerah yang Kalimantan ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah itu. Jadi saya pikir ini yang harus dipikirkan oleh negara. Jadi tidak bisa sewenang-wenang. Kalau demikian sekarang Papua itu lagi menuntut di dunia internasional. Bahkan PBB sudah hak asasi manusia PBB ya, itu juga sudah mendapat perhatian dari sana. Mereka sedang berjuang untuk itu. Artinya apa? Kalau hanya bergabung di Indonesia kemudian dijajah oleh Islam, ngapain gitu loh? Merdeka aja Papua itu. Kan gitu. Sama juga dengan daerah-daerah lain. Jadi saya pikir ini yang harus, jangan dianggap sepele tentang kebangsaan itu. Jadi saya pikir memang negara ini harus mempunyai jelas. Apakah negara-negara Islam? Orang hanya bilang tuanya dikecilkan, masuk penjara 2 tahun, 1 tahun lebih itu. Jadi kemudian Waloni yang begitu mencaci maki, hanya 5 bulan atau 7 bulan, sedangkan KC. Jadi harus jelas, bangsa ini bangsa Islam, negara Islam. Kalau memang itu jelas, saya pikir itu ke depan akan menjadi hal yang cukup berat. Karena mungkin kita kasih ingat kepada bangsa ini ya. Mari kita lihat gejolak-gejolak di seluruh dunia. Ya. Apakah ketika jadi kekacauan antara agama di Indonesia, apakah Indonesia aman? Tidak ada negara lain. Papua aja udah masuk. Saya katakan begini. Islam ini selama ini kan merasa diri hebat. Coba kalian ganggu di Jawa dan
buat kerusuhan atas nama agama. Selesai Republik ini. Selesai. Coba aja. Selama ini kan mereka mulut besar, mulutnya luar biasa, tuan gede. Coba kalian aniaya atas nama agama untuk umat Nasrani di Jawa. Coba aja, bubar bangsa ini. Pasti bubar. Karena Indonesia bukan negara mandiri. Iya kan? Kita lihat aja di berbagai negara. Sekarang kita lihat aja Rusia dengan Ukraina. Hanya memang karena masih jaga, karena di situ mempunyai senjata-senjata nuklir. Tetapi apa yang dilakukan oleh negara-negara lain? Mendapat kutukan yang luar biasa. Soviet itu negara superpower itu. Rusia itu. Coba aja Indonesia. Islam jangan mulut besar. Coba kalian basmi atas nama agama terhadap umat Nasrani di Jawa. Kalau di daerah mayoritas di sini ya nggak bisa kalian. Coba lakukan. Indonesia hanya menit saja itu. Jangan mulut besar. Mereka ini mulut besar. Jangan dikasih hati bangsa itu. Mulut besar aja. Berapa sih kekuatan Republik Indonesia ini? Nggak tahan. Coba aja. Minta maaf. Ini kita ngomong ini karena kita mencintai bangsa ini. Berhenti dengan menakuti-nakuti kekristenan. Coba aja. Saya minta mungkin dalam 1-2 hari ini. Mulut besar kalian basmi kekristenan di Jawa. Silakan. Coba aja. Tahan nggak Republik ini? Agama itu masalah yang sensitif itu. Setiap orang siap mati untuk agama. Gitu loh. Jadi jangan pikir mayoritas, nggak ada apa-apa Republik ini. Ya, itu maksudnya kita ingatkan itu. Tapi kalau bangsa ini merasa hebat ya silakan aja, coba aja. Silakan coba bos. Iya, kita lihat karena negara ini sudah merupakan satu kesatuan. Kemerdekaan perebutan bersama, mari hidup bersama. Jadi saya kira negara ini harus berpikir seperti itu, tidak berpikir politik. Mahmud MD mungkin waktu dia katakan itu karena ada unsur politik, kepentingan dia pribadi untuk 2024 mungkin saja. Tetapi janganlah para politikus berpikir seperti itu. Perhatikan di akar rumput itu loh. Ya, saya pikir ini yang menjadi perhatian serius. Jangan dianggap remeh. Ingat itu. Korek api itu kecil, tapi dia bisa membakar seluruh dunia loh. Korek api itu kan sangat kecil ya. Tapi dia bisa membakar seluruh bangsa ini hancur berantakan. Ya kan? Mungkin saya Oke. komentar itu. Ya, mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Oti ya, dari perspektif kebangsaan Bapak menyampaikan supaya negara juga harus bersikap adil ya, kalau tidak ya kita akan melihat nanti buah-buahnya adalah kehancuran negara ini. Oke, kita benar ke sekali. sudah dipahami tadi Pak. Ke Ibu atau Bapak nih Murwati. Silakan Ibu atau Bapak Murwati. Shalom. Ini ada dua ya, ada dua. Ini yang mana satu? Oke, yang terakhir saya naikin Pak Murwati atau Ibu Murwati, silakan dibuka dulu ininya, dibuka dulu mute ya, speakernya. Halo Pak atau Ibu Murwati, dibuka dulu ininya. Oke, yang mana satu yang mau dipakai? Ada dua ini. Oke, masih ada bermasalah ya, Bu Murwati. Sebentar, saya ke Pak Abdul Culun dulu sebelum Ibu membenahin ini ya, speakernya. Silakan Pak Abdul Culun untuk memberikan pendapatnya. Oke, terima kasih Pak Emen. Yes, Salam Pak. semuanya. Salam Pak, udah lama nggak ketemu langsung berbicara ya. Lanjut Pak. Ya, salam semuanya buat saudara-saudaraku dalam satu iman. Ya, kita lihat permasalahannya sebenarnya kalau pemerintah mau jujur, ya kan, mau lihat akar permasalahannya, ya kan. Ini karena terjadinya pembiaran ini, penghujatan terhadap kaum Kristen atau bahkan agama lainnya, Hindu, Buddha, kan gitu. Nah, jadi ya yang berani bereaksi keras ya kaum Kristen, karena apa? Karena kan mereka mengatakan kitabnya palsu, padahal sebagian riwayat cerita dari
kitab Al-Quran mereka itu kan dari kaum Yahudi dan dari orang Kristen. Mereka berani menyerang itu. Tentunya pasti ada reaksi sebagai respon, ya kan? Respon keras dari orang-orang Kristen. Nah, kalau pemerintah mau jujur, mau lihat akar permasalahannya itu, ya mereka tutup semua itu. Mereka yang berani menghujat itu, menghina, menyerang. Nah, cuman ya kembali, ya seperti kata para senior kita, ya kan, bahwasanya Halo Pak Emen. agama ini agama politis, ya Iya, kan? iya, sudah bisa Bu Murwati. Sebentar Pak Abdul dulu ya, Bu Murwati ya. Sebentar ya. Halo. Oke, lanjut dulu Pak. Iya, iya, sebentar Bu Murwati. Ya, Shalom Pak Emen dan Shalom. Oke, Pak Abdulun kasih kesempatan dulu oh ya, oke. Bu Murwati ya. Soalnya beliau dari tadi pingin bicara tapi baru bisa ya. Oke ya Pak Abdulun ya. Lanjut Bu Murwati, silakan. Ya. Ya, saya sedih sekali ya. Sebetulnya Pak Emen sedih dan kasihan dengan mereka ya Pak Emen. Kenapa mereka mengaku agama yang rahmatan lil alamin, suka damai, tetapi mendengar sedikit saja dari kami umat Kristen, mereka langsung timbul kemarahan, ingin memenjarakan. Dan mereka juga tahu bahwa Kristen itu ada ajaran yang mengatakan jika kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Mereka sangat tahu. Nah, ketika mereka tahu, mereka bukannya berbelas kasihan ya, berbelas kasihan, tetapi justru mereka ingin terus-menerus menampar gitu, ingin terus-menerus menampar. Dan ketika umat Kristen menangkis, bukan menyerang ya, menangkis, mereka menganggap bahwa itu suatu penyerangan terhadap mereka. Jadi aneh sekali, di dalam banyak video sering mengatakan di MUI, Habib Saifuddin ya, di tempat Sepertinya sound system Bu Murwati tadi ada masalah ya Bu ya. Sudah bisa? Lagi problem dengan ininya ya, apa namanya, mikrofonnya Bu Murwati. Oke. Oke, nanti Bu Murwati mungkin bisa benarin dulu. Sambil benarin kita ke tadi lanjut dulu ya Bu ya ke Pak Abdulun ya. Nanti setelah Pak Abdulun selesai baru kita lanjut lagi. Tapi apa poin yang ingin disampaikan Bu Murwati ini tadi saya sudah tangkap bahwa ya itu mereka kok
katanya rahmatan lil alamin, kok begitu mudah ketika ada ucapan seperti ini langsung merespon dengan ini ya keras begitu. Padahal ketika mereka sendiri yang menghujat orang yang beragama lain, itu mereka malah dilanjutkan tanpa ada tindakan apa-apa. Oke, Pak Abdulun mungkin bisa lanjut lagi, Pak. Pak Aicis, ini device not connected ya. Mungkin saya keluarkan dulu Pak Aicis ini ya. Silakan Pak Abdulun. Oke, ya Pak. Terima kasih Pak. Jadi ya kembali ke tadi ya, karena pemerintah tidak mau jujur dan tidak mau membenahi akar permasalahannya, ya kan? Ya maka akan selalu timbul seperti ini terus. Kita nggak bisa berharap banyak. Nah, ya seperti ya kata para senior kita kan, ya agama ini agama politik. Agama politik artinya ya selama mereka menjadikan ini menjadi pembiaran, pura-pura baik kadang-kadang sama kita, itu memang politik, takia. Nah, ketika disinggung, baru nanti mereka gundah gulana, panik. Seperti tadi dibilang tokoh nasionalis kita tuh Pak Gus Dur. Ya, Pak Gus Dur itu ya benar gitu. Artinya jangan kalian singgung agama orang lain kalau tidak mau disinggung. Gitu. Tapi ya kembali karena memang ini agama politik, tentunya ujung-ujungnya akan rame lah, akan rame. Bahkan kalaupun makin mayoritas mereka juga akan saling gontok-gontokan seperti di Timur Tengah. Jadi ya kita waspada aja gitu Pak. Ya, pandai-pandailah kita mengamati dan menyikapi situasinya, saling mendoakan, dan jangan kita juga ya saling menghargailah para martir-martir ini. Memang udah di dalam pemeliharaan dan kehendak Tuhan, ya kita doakan aja. Jangan kita bilang wah bodoh, terlalu berani atau apa. Itu rencana Tuhan semua. Kita bantu doa. Ya kalaupun kita mau bilang bodoh, bilang aja langsung ke orang. Oke. Jadi dari belakang kita menginikan saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Itu aja Pak Emen, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abdulun ya. Jadi paling tidak kita kalaupun tidak mendukung, paling tidak kita mendoakan ya. Kalaupun perjuangan mereka mungkin salah, nanti Tuhan nanti yang akan menunjukkan mana kebenaran. Seperti itu yang disampaikan Pak Abdulun ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Kita ke Pak Tulus. Salam Pak Tulus. Shalom, shalom Pak Emen, salam semua, Tuhan Yesus memberkati. Iya, silakan Pak Tulus. Ada yang mau disampaikan terkait dengan topik kita ini? Ya, kalau ini kan permasalahan yang udah lama ya, nggak satu orang aja ini kayak Saifuddin ini pun udah berulang kali, mungkin jadi teguran suatu bangsa ya. Ada sedang apa yang terjadi di bangsa ini? Terus sebenarnya bangsa itu peka gitu. Jangan-jangan seakan-akan karena seperti ini kejadian bangsa ini harusnya jadi pengoreksi diri suatu bangsa gitu. Jadi bukan karena perkataan satu orang ini aja yang ditelusuri mesti diapakan gitu. Enggak. Karena kalau bangsa ini memang bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang diasaskan Pancasila, ya harusnya harus netral ya kan, berdiri di kaki sendiri, bukan berdiri suatu kaum yang besar ya kan. Karena negara ini kan didasarkan Pancasila, harusnya bangsanya netral supaya bangsa ini dirasakan semua kaum memiliki bangsa ini, bukan karena suatu kaum yang besar yang kaum yang minoritas seakan dijauhkan, seakan mereka tidak juga memiliki bangsa ini kan, seperti itu yang kita lihat selama ini kan gitu. Itu makanya menjadi koreksi pemerintah sekarang ya, walaupun kita maklum ya kan, suatu kaum
kalau di kayak Kristen ini kan agama itu nggak bisa dijadikan politik ya. Kalau di tempat lain kita nggak tahu ya kan, agama bisa dijadikan politik apa enggak ya, itu loh udah kemajuan zaman. Kalau agama turun di dalam politik ya seperti itulah. Tapi kalau menurutku ya ubahlah sistem seperti itu ya, kalau bisa bangsa ini menjadi bangsa yang netral, karena bangsa ini bapak dari segala kaum ya kan. Kalau seorang bapak yang dari segala kaum ya, walaupun anaknya anak yang ibaratnya umur masih kecil sama yang udah dewasa ya, ya itu bapak kita gitu, dia harusnya posisinya netral. Kalau ada kesalahan dari anak yang pertama kepada anak yang terakhir ya, dia harus melihat dari segi kesalahannya di mana gitu. Jangan langsung memukul satu anak tapi anak yang besar belum tentu benar kan, seperti itu. Itu aja dari aku, Pak Emen. Oke, terima kasih Pak Tulus ya. Ini pendapat dengan dari pernyataan perspektif yang berbeda lagi ya. Oke, kita lanjut Pak Esis. Shalom Pak Esis. Shalom Pak. Salam Pak Emen dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Pak. Yes, lanjut Pak. Silakan. Pak, saya sungguh miris Pak mendengar apa ya masalah Pak Saifuddin ini. Ya, Pak Saifuddin kan cuma mengeluarkan statement mengusulkan. Kalau menurut saya ya mengusulkan kalau bisa. Itu kan mengusulkan bukan menista Pak. Ini yang saya sayangkan Pak Mahmud MD kon langsung framing katanya menista. Ini negara ini bisa jadi negara RI ini kan dibangun oleh semua elemen Pak, dari berbagai suku dan ras ya. Jadi Pancasila itu nggak ada gunanya, cuma simbol Pak. Ini menurut saya orang awam Pak ya. Saya orang bodoh, tapi saya menilai bahwa negara ini dibangun oleh semua elemen, baik suku, mau baik ras, agama, suku. Ya, jadi negara ini udah final ya. Tapi yang disayangkan ada oknum-oknum radikal, mereka membuat framing ya. Jadi dari kelima sila ini menurut saya tidak adil Pak ya. Ya, kalau memang Pak Saifuddin salah ya kan tabayun. Mereka kan selalu mengatakan tabayun. Apa gunanya mereka mengatakan kalau ada masalah harus tabayun? Ini kalau menurut saya Pak Emen, ya negara ini ya kapan kita bisa maju? Kalau sedikit-sedikit agama. Dan saya tidak menjustis semua. Ada saudara-saudara kita muslim tidak senang dengan oknum-oknum. Yang dimaksudkan Pak Saifuddin itu kan UAS udah berapa tahun nggak ditangkap-tangkap. Sementara kita minoritas baru mengeluarkan statement sedikit langsung penistaan. Bagaimana negara ini Pak? Ya saya mohonlah ke Pak Mahmud MD, tolonglah. Kalau mau adil ya segera tangkap itu itu UAS. Dan selain itu Pak si Julius itu mualaf itu dia kalau bisa dia suruh mau bunuh Pak Saifuddin. Bagaimana negara ini Pak? Nggak ada keadilan. Pancasila cuma simbol belaka Pak. Ini kalau menurut saya orang awam Pak. Jujur aja Pak, saya sangat kecewa. Ya. Coba lihat di luar negeri, mayoritas Kristen, tapi nggak ada ribut-ribut mengenai agama. Kalau sedikit di sini Indonesia sedikit-sedikit penistaan. Kalau memang penistaan ya ditindak lanjut. Jangan hanya minoritas yang ditekan melulu. Itu loh Pak Emen, kalau menurut saya Pak Emen. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apa yang Pak Eci sampaikan itu seperti yang juga saya sampaikan dalam topik ini ya, itu benar. Itu suara saya dan suara Pak Eci, juga suara teman-teman dari tadi itu menyampaikan hal yang sama ya, walaupun dengan kemasan perspektif yang berbeda. Tapi yang kita simpulkan adalah tolonglah pemerintah Indonesia, Pak Mahfud MD, kalau Anda langsung merespon menyatakan bahwa Pak Saifuddin Ibrahim itu menista, kenapa seperti UAS yang sudah berkali-kali justru jelas-jelas penista, Anda tidak mau menyatakan pernyataan yang sama? Bahkan Anda tidak berani untuk memerintahkan jajaran di bawah Anda untuk menangkap dia. Ya, dengan Anda berpikir begini Pak Emen, saya potong. Contohnya di mayoritas Katolik di Flores, kan kita nggak pernah aman-aman aja kok. Kita nggak melihat dari agama. Betul. Makanya dengan melihat apa yang terjadi saat ini, nah itulah yang kita rasakan bahwa tidak ada keadilan di negara ini. Sampai nanti pemerintah benar-benar menindak
menindak apa yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad yang benar-benar telah menista kekristenan saat ini. Oke ya teman-teman, saya rasa apa yang kita sampaikan sudah jelas. Sebagai pernyataan penutup mungkin singkat, 1 menit atau 2 menit. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Dari Pak Follow Jesus dulu. Silakan Pak Follow Jesus. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Emen. Ya, saya juga sudah mendengar dari teman-teman semua yang tadi sudah banyak berbicara ya Pak ya. Ini pada intinya Pak, kalau terus-menerus seperti kayak begini Pak, lebih baik kita seperti kejadian di Timor Leste Pak. Kalau terus-menerus seperti begini Pak, kejadian pemerintah tidak ada ketegasan ya Pak ya, untuk menyingkapi suatu persoalan, lebih baik kita adakan referendum Pak. Itu usulan dari saya. Daripada kita hidup tersiksa Pak. Seperti gini Pak, ya duri dalam daging Pak. Lebih baik kita adakan referendum Pak. Mungkin itu adalah jalan yang terbaik Pak. Daripada kita harus hidup berdampingan tapi semuanya sandiwara Pak. Tetap mayoritas minoritas berlaku. Lebih baik adakan referendum. Mungkin seperti itu Pak ya dari saya Pak. Mungkin dari teman-teman lain bisa disampaikan. Ya, walaupun kita tidak inginkan hal itu terjadi, untuk itu kita ingin pemerintah kita benar-benar menanggapi apa yang kita keluhkan saat ini ya melalui tayangan ini. Terima kasih Pak Follow Jesus. Lanjut ke Pak Matthew. Silakan Pak Matthew. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Mendengar suara saya jelas ya Pak Emen. Jelas Pak, jelas. Iya. Sebentar saya nanti dulu ya karena saya lagi. Iya Pak. Sebagaimana tadi yang saya sudah sampaikan, ya saya hanya memandang dari pertama ya dari sudut pandang secara akademis. Ya, mari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pernyataan tadi, mari duduk bersama dan mendiskusikan ini secara akademis. Karena yang Anda hadapi juga seorang akademisi dan yang merasa apa yang disampaikan oleh Pak Abi itu, Anda merasa sebagai seorang akademis. Mari bahaslah secara akademis juga, ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari faktor keadilan. Ya. Jika kita mau adil, jika Anda mau memproses Pak Abi oleh pernyataannya, beliau sudah siap. Bahkan dia bilang, mati pun saya siap. Itu kata beliau. Ya. Tetapi ada permintaan-permintaan beliau kepada pemerintah ini, yaitu berikan juga keadilan kepada kami untuk bisa memproses dari pihak Anda yang melakukan pengucapan terhadap agama Islam. Itu terhadap yang lain tadi. Kemudian dari sisi integritas juga, ingat ya bahwasanya pemerintah sekarang ini yang nasionalis, demokratis dan moderat ini, Pak Jokowi yang terhormat, ya, Anda itu menang, saya yakin 100% bahwasanya di belakang Anda itu adalah banyak sekali umat Kristiani yang mendukung Anda. Anda di sini dipertaruhkan dan nanti 2024 siapapun yang nasionalis, demokratis dan moderat, Anda akan dipertaruhkan dengan hal-hal seperti ini. Kita akan melihat apakah dari kita nanti banyak abstain atau bagaimana, kita nggak tahu. Pemerintah ini bagaimana perlakuan keadilan terhadap kita dan kedua integritas kita. Bahkan tadi ada yang sudah disampaikan oleh sebelumnya, bisa saja mungkin terjadi perpecahan anak bangsa sehingga memutuskan seperti apa yang terjadi di Papua. Bisa saja, bisa. Kenapa tidak? Karena itu ada, bisa. Tetapi kita tidak mengharapkan itu karena saya yakin orang Kristen sangat mencintai NKRI dan itu sudah terbukti. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kalian di luar Kristen? Saya yakin juga agama lain, Buddha, Hindu, Konghucu pasti mencintai NKRI. Ya, jadi yang saya sampaikan dari 3 titik itu, jadi saya tidak mengharapkan dari kepentingan apa-apa, tetapi saya minta kejernihan berpikir dan pikiran yang dingin daripada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Pak Abi untuk duduk bersama untuk membicarakan ini dengan baik-baik. Bukan main lapor-melapor. Dan saya mengharap kepolisian juga bijak dalam menghadapi ini. Terima kasih Bro MM-nya. Salam sehat dan shalom ya.
Saya rasa jelas ya teman-teman, panjang lebar penjelasan Pak Matthew, intinya adalah menawarkan penyelesaian secara akademisi. Yakni kita duduk bersama, tidak usahlah dengan main kekuatan hukum, karena selama ini pun kekuatan hukum yang digunakan juga tidak pernah menyelesaikan masalah. Ya, oke, terima kasih Pak Matthew. Pak Abdul Culun, silakan Pak, singkat pernyataan terakhir jika ada. Oke, terima kasih Pak Emen. Ya, menyikapi apa pendapat teman-teman tadi ya sama ya. Artinya untuk menjaga persatuan bangsa ini, kalau menurut saya ya kita sadarlah sebagai saudara-saudara satu iman ya, bahwasanya memang beginilah mereka itu akan selamanya seperti ini, takia munafik. Jadi semangat penginjilan lah, Ikatan Nasional kalau ingin mempertahankan negara ini. Seperti itu aja dari saya Pak Emen. Oke, terima kasih Pak ya, dari segi ini ya Pak ya, kita lebih pada menekankan pada penginjilan menurut Pak ini, Abdul Culun. Oke, Pak Tulus, silakan Pak jika ada yang mau disampaikan Pak Tulus. Ya, dari aku ya sama seperti bapak-bapak ya, Pak siapa tadi yang memecahkan masalah itu dengan akademis ya, karena menurut saya Abi Saifuddin itu kan mengucapkan kata-kata seperti itu kan ada dasarnya, ya kan, dia ada dasarnya, dan itu kita udah tahu asal muala Saifuddin itu dari mana, dan mungkin perkataan dia itu kan nggak mungkin asal diucapkan aja tanpa nggak ada dasarnya kan, karena Bapak Saifuddin ini sudah melakukan dahulu, sudah terjun dahulu sebelum dia mengucapkan itu kan gitu. Itulah menjadi koreksi kalau misalnya ada pembantahan dari umat sebelah, ya dia harus membantahnya dengan akademis juga ya kan, karena yang diucapkannya dia itu kan yang sudah dilaksanakannya dia terdahulu. Dia seorang guru, dia sudah mengerti ajaran sebelah mana, itu harus menjadi pelajaran juga ya kan, karena yang kenapa dibilang banyak yang menyerang dari umat mayoritas ya, karena kendalanya dari situ semua, asal muasal api itu dari situ semua, karena kita bisa tengok ya, menjadi pemboman, penistaan agama, karena rasa kekuatan mereka sebagai mayoritas ya, seakan-akan mereka suka mereka di negara ini, mana mereka merupakan Pancasila ya. Itulah menjadi koreksi negara supaya merealitis semua dan negara itu menjadi bapak dari segala agama dan umat. Itu aja dari aku. Sangat setuju ya Pak Tulus untuk pernyataannya, untuk mengajak penyelesaian bagaimana Pak Matthew usulkan secara akademisi, kita selesaikan masalah ini ya. Kalau kita mau bertindak secara hukum ya adillah dalam hukum, tetapi selama ini pun hukum tidak pernah menyelesaikan ini ya. Selesaikan dengan cara diskusi di meja akademis ya. Terima kasih Pak Tulus. Terakhir dari Pak Esis, ada yang mau disampaikan sebagai pernyataan penutup? Ya, Silakan. saya setuju dengan Pak Bro Mateo, Bro Abdul Culun, sama Pak Bro Tulus. Intinya kita itu kan ya kalau mau apa kan kita secara apa tadi? Aduh, tadi yang dikatakan secara akademis, iya, secara akademis Pak Emen ya. Jadi supaya negara ini tetap aman ya, kita imani masing-masingnya sesuai dengan akidah kita masing-masing. Pesan saya kepada mualaf si Julius sama Aristo, jangan buat framing ya. Ya kalau Anda udah percaya sama yang agama yang Anda imani ya silakan, tapi jangan Anda buat framing sampai apa Yesus beginilah. Ya terserahlah, itu kami tidak pusing juga kamu mau mengatakan apa aja. Tapi dari si Julius itu dia sampai mengancam-ngancam itu bagaimana? Itu polisi harus ambil tindakan Pak. Ya itu kan secara terbuka itu di YouTube itu Pak. Itu saya kalau menurut saya sebagai orang awam tuh saya tidak terima Pak. Itu pengancaman Pak. Polisi harus cepat bertindak Pak. Ya itu orang tidak berpendidikan itu Pak. Kita bersuara ini Pak. Kita bukan benci. Kita bukan benci Pak. Ya supaya negara ini aman.
Ya kita imanin aja sesuai dengan kaidah masing-masing. Jangan langsung menghujat agama lain. Contohnya ke Aristo itu ya, si Julius. Imanin aja apa yang Anda imami saat ini, yang Anda udah pindah, ya silakan aja. Kami nggak repot kok, kami nggak pikirin kok. Gitu aja Pak Emen. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi sebenarnya banyak sekali mualaf-mualaf yang justru lebih parah ya pernyataannya daripada apa yang Saifuddin Ibrahim katakan. Saifuddin Ibrahim hanya mengusulkan saja, mereka sudah marah minta ampun. Sementara para mualaf-mualaf yang mengaku dari Kristen menghujat kekristenan habis-habisan, apalagi yang nggak mualaf seperti Abdul Somad, mereka biarkan saja. Nah inilah yang keadilan yang kita ingin, supaya pemerintah kita bersikap seperti itu. Tapi kalau tidak mau bersikap adil dalam hal hukum, ya udah jangan gunakan hukum untuk berat sebelah, ya justru untuk menghukum orang Kristen saja dan membiarkan mereka terus menghujat kekristenan. Dan Kita bukan nggak berani Pak Emen, saya tambahkan, kita bukan nggak berani ya, kita hanya selalu mengajarkan, selalu berlandaskan kasih, itu aja Pak Emen. Bukan ya, kita nggak berani. Jelas, Ya. jelas Pak. Itu bukan karena kita takut untuk menyelesaikan secara hukum. Kita sebenarnya berani. Tapi yang kita juga tawarkan di sini, ayo selesaikan masalah ini secara akademis. Ya, kita adalah orang-orang yang punya pendidikan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Itu lebih baik dibanding tindakan hukum yang digunakan, tetapi justru tindakan hukum yang hanya berat sebelah saja. Seperti itu. Oke, teman-teman. Saya rasa semua sudah menyampaikan. Terima kasih ya Pak Abdulun, Pak Tulus, Pak Follow Jesus, Pak Ecis, dan Pak Matthew 10 verse 26 untuk pernyataan-pernyataan pagi ini. Semoga ini bisa mencerahkan. Teman-teman yang di live chat juga terima kasih ya atas dukungan, atas komen-komennya. Saya rasa kita sudah harus berpisah ya. Ini ada Bu Murwati juga tadi agak sulit masuk. Tetapi kita sudah mau berpisah ya Bu Mur. Terima kasih untuk pendapat Ibu yang mengatakan bahwa kalau memang Islam benar-benar agama rahmatan lil alamin, tunjukkanlah ya, jangan sedikit-sedikit malah tersinggung ya, minta keadilan dengan cara kalian terus menista Kristen, tetapi kalian meraung-raung minta keadilan. Itu pernyataan dari Bu Murwati ya. Oke teman-teman, saya mohon pamit dan kita akan berjumpa pada tayangan selanjutnya. Shalom, salam kebajikan, haleluya, amin.